Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 19 Mei berjudul Melepaskan Hak. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8, firman Tuhan mengatakan demikian saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku sekalian yang kekasih, berita penting yang terdapat dalam ayat ini adalah melepaskan hak untuk Tuhan. Ini adalah rahasia bagaimana seseorang dipakai oleh Tuhan sebagai pelayannya, demi pekerjaan Bapa. Tuhan Yesus melepaskan segala haknya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan yang memiliki kemuliaan melepaskan haknya. Perhatikan kalimat yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saudaraku, hanya dengan cara demikianlah Tuhan Yesus dapat memuliakan Bapa dan menyelesaikan tugas penyelamatan atas dunia ini. Melepaskan hak artinya rela tidak menikmati apa yang menjadi bagian atau miliknya, atau rela melepaskan apa yang menjadi miliknya demi kepentingan kerajaan Allah. Hak-hak tersebut antara lain, saudaraku, hak untuk dihormati, hak untuk dikasihi, hak diperlakukan adil, hak menikmati milik sendiri, dan segala haknya, semua haknya. Orang yang rela melepaskan hak adalah orang yang dapat melayani Tuhan dengan benar. Dan memang kalau kita sudah menjadi pelayan jemaat, kita tidak boleh menuntut hak kita. Hak kita hanya satu, melayani tanpa upah. Sebenarnya setiap orang percaya sudah kehilangan hak setelah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sebab penebusan oleh Tuhan Yesus, satu aspek berarti dosa-dosa kita diampuni, pelanggaran kita dihapus, surga disediakan. Tetapi saudaraku, aspek lain dari penebusan oleh Tuhan Yesus berarti kita menjadi milik Tuhan. Sebagai anak tebusan, kita harus melepaskan kedaulatan hidup. Oleh penebusan Tuhan Yesus, kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Dengan demikian, kita bukan milik kita sendiri. Sama seperti seorang budak yang telah dibeli oleh seorang tuan. Maka tuan yang membeli itulah yang berdaulat penuh atas budak tersebut. Seorang budak tidak berdaulat atas dirinya. Terkait dengan hal ini, saudaraku, patut kita meneladani Maria dengan pengakuannya. Sesungguhnya aku ini adalah pelayan Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini perkataan Maria ketika malaikat memberitahu bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Nah, ini suatu goncangan atau bisa menjadi goncangan yang hebat untuk perawan muda yang belum menikah tetapi harus hamil,
Tetapi perhatikan perkataan Maria ini. Sesungguhnya aku ini adalah pelayan Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi karena aku tidak memiliki hak sebab aku pelayan, jadilah apapun yang Tuhan kehendaki. Nah, filosofi hidup seperti ini harus kita miliki sebagai anak-anak tebusan. Bila seseorang tidak melepaskan haknya, maka ia adalah seorang pemberontak. Tuhan Yesus berkata, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudaraku, hidup kita ini di atasnya ada gambar dan tulisan Allah. Manusia adalah gambar Allah. Harus dikembalikan kepadanya. Dia yang melukis, menggambar, ya, membentuk manusia. Dan dalam hidup manusia ada gambar dan tulisan Allah. Jadi berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Kata berikanlah dalam bahasa aslinya apodote, yang artinya serahkan kembali. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan juga yang berhak mengambil kembali apa yang menjadi haknya atau apa yang menjadi miliknya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 firman Tuhan berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya. Artinya dunia ini milik dia, milik Tuhan. Semua manusia juga sebenarnya milik Tuhan. Jadi kalau kita milik Tuhan, kita ditebus, ya kita harus rela melepaskan hak. Artinya tidak lagi berkuasa mengatur diri kita sendiri. Hidup dalam pengaturan oleh Tuhan sepenuhnya, ya, barulah membuat orang percaya dapat memuliakan Tuhan. Sebab itu adalah langkah hidup seorang yang kehilangan haknya. Peragaan pelepasan hak ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu ketika ia mencuci kaki murid-muridnya. Maksud tindakan Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya tersebut adalah agar orang percaya melepaskan hak seperti dia. Dengan demikian Tuhan dapat mengisi diri orang percaya dengan gairahnya, dengan gairah Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dapat tampil di gelanggang dunia memuliakan Bapa melalui hidup orang percaya. Tuhan Yesus mengajar orang percaya untuk dapat menyatakan kehidupan yang dikalimatkan oleh Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sebagai anak Allah yang mengerti kebenaran, kita akan menemukan kenyataan bahwa bahwa karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan saja keselamatan, tapi juga karunia untuk menderita. Melepaskan hak adalah bentuk penderitaan. Hendaknya kita tidak hanya mengamini karunia yang pertama, yaitu keselamatan, dan mengabaikan karunia yang kedua ini, yaitu menderita bersama Tuhan. Karunia untuk menderita inilah yang akan melengkapi karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Menderita bagi Tuhan artinya kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita diperkenan untuk memikirkan pekerjaan Tuhan dan terlibat di dalamnya. Jadi setelah kita diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, itu karunia pertama, kita juga dilibatkan dalam pekerjaannya, menderita bersama dengan Tuhan, itu pun juga karunia. Karunia untuk menderita bersama dengan Tuhan. Sebab orang yang menderita bersama dengan Tuhan yang dimuliakan bersama dengan Dia. Hanya orang yang rela melepaskan hak-haknya yang dapat dengan benar melayani Tuhan dan yang menderita bersama-sama dengan Dia, supaya dimuliakan bersama dengan Dia. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.